Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulaikan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, perkenanan-Mu, kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Kesempatan Engkau beri bagi kami, menghampiri Engkau dalam kami, beribadah bersekutu bersama, memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melawat kami, bahkan juga memberkati kami semua pada malam hari ini. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, biarlah senantiasa Engkau ambil alih di dalamnya. Kami bersyukur, kami siap memuji Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita katakan bahwa Yesus adalah pengharapan jiwa kita. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus
hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Kita terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita diisi lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita katakan kepada Tuhan, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami mampu menjalani hidup ini. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Engkau harapan kami Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami, bahkan juga Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami lemah, ketika kami tak berdaya, kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya ada Tuhan yang senantiasa membela hidup kami. Pujian penyembahan kami malam hari ini kami percaya Tuhan menjadi kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, hati kami, pendengaran kami. Di dalam kami diisi lewat pemberitaan kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Urapi kami semua Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani kami, mari Engkau terus urapi dan lengkapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, untuk kami boleh kerjakan, untuk kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, kami siap mendengar firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, puji Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini, dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Di sini kita bisa melihat bagaimana ya, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Yesus, dia mati di kayu salib, dia menumpahkan darahnya untuk menebus setiap dosa kita, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi dia bukan mati begitu saja, dia bangkit dari yang namanya kematian. Dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berjanji dia akan kembali. Suatu saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Nah, sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan katakan, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja-gerejanya Tuhan, kita di dunia ini adalah sebagai seorang perantau. Dunia ini bukanlah tujuan kita sebagai orang-orang percaya, tetapi kehidupan yang kekal, yaitu surga yang kekal, itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita sebagai orang percaya mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal.
Banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini untuk menggoyahkan iman kepercayaan kita. Banyak lingkungan kita menawarkan supaya iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tergoyahkan oleh hal-hal yang terjadi di dunia ini. Tetapi pada malam hari ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari pada saat ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati, bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat dalam setiap kehidupan kita. Nah, hal yang pertama dikatakan, saya baca ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-35 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Cara kita mendapatkan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang pertama adalah jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dikatakan sebab itu janganlah kamu melepaskan iman kepercayaanmu. Terhadap penindasan, terhadap penganiayaan yang kita alami, setiap permasalahan, persoalan yang kita hadapi pada saat ini, bagaimana penulis surat Ibrani dengan sungguh-sungguh menasehati kehidupan kita pada malam hari ini, supaya kita tidak melepaskan iman kepercayaan kita kepada Yesus. Jangan lepaskan iman kepercayaan kita. Seberat apapun permasalahan kita, sebesar apapun yang harus kita lewati, pergumulan-pergumulan, jangan biarkan itu kita goyah di dalam iman kepercayaan kita. Jangan karena permasalahan, jangan karena penderitaan yang kita hadapi, jangan karena persoalan yang kita hadapi pada akhir-akhir ini, kita menggeser atau iman kepercayaan kita goyah atau kita gugur di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus menuliskan, berbahagialah orang yang jatuh, berbahagialah orang yang mengalami setiap pencobaan-pencobaan. Karena apa? Karena ada mahkota di balik setiap penderitaan yang kita hadapi. Karena apa? Karena ada satu kehidupan yang kekal di dalam setiap penderitaan yang kita alami di dunia ini sebagai orang-orang percaya. Ini hal yang pertama yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan lepaskan iman kepercayaan kita karena permasalahan yang ada. Karena mungkin perekonomian yang ada. Karena pekerjaan, jangan lepaskan iman kepercayaan kita. Karena tawaran-tawaran yang ditawarkan dunia ini. Tetapi biarlah kita tetap kuat di dalam iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua, kita kembali dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Hal yang kedua, bagaimana cara kita, orang-orang percaya atau gereja Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama tadi, jangan melepaskan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena di balik segala sesuatu yang kita hadapi, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, dikatakan pada ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hal yang kedua adalah hidup dalam ketekunan. Memang untuk mendapatkan sesuatu tidaklah mudah.
Untuk mendapatkan sesuatu tidaklah gampang, sebab banyak tantangan, sebab banyak rintangan yang menghadang setiap kehidupan kita untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, karena itu dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan semangat yang tidak pernah pudar, dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Artinya untuk mendapatkan sesuatu kita harus menjadi seorang pejuang yang tangguh, yang tidak mengenal kata menyerah. Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berjuang. Nah, di dalam dunia ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita berjuang untuk mempertahankan iman kepercayaan kita. Sebab firman Tuhan dikatakan pada Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ketika kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi, tetapi firman Tuhan katakan supaya kita tetap tekun melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak permasalahan yang kita hadapi, walaupun banyak pergumulan-pergumulan hidup yang harus kita gumuli selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan supaya kita tetap bertekun di dalamnya. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, poin yang pertama tadi dikatakan, jangan melepaskan iman kepercayaan kita. Ketika kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita tetap tekun dan tidak melepaskan iman kepercayaan kita, maka kita diperlukan satu ketekunan di dalam menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh bertekun dalam mempertahankan keyakinan kita kepada Yesus Kristus sampai Ia datang kedua kalinya. Kita harus sungguh-sungguh bertekun dalam mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sampai Ia datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara, menjemput gereja-gerejanya yang tetap setia memiliki iman kepercayaan kepada Dia. Dan hal yang ketiga, apa yang kita lakukan? Hal yang ketiga adalah pada ayat yang ke-38, kembali kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 bagian A, firman Tuhan katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hal yang terakhir yang kita lakukan adalah hidup dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi hidup kita ini harus dituntun oleh firman Tuhan. Kehidupan kita ini harus diterangi dengan yang namanya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kenapa begitu penting firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja-gereja Tuhan, kenapa di kehidupan kita ini harus hidup di dalam yang namanya kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, mari kita bersama-sama membuka ayat ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu merupakan satu terang di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang harus kita jalani. Jadi betapa pentingnya sebagai orang-orang percaya, betapa pentingnya firman Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
yaitu tetap beriman kepada Kristus. Apapun rintangan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh undur dari keyakinan, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita, apakah akhir-akhir ini kita sudah mulai mengundurkan diri dari Tuhan? Apakah akhir-akhir ini kita tidak percaya lagi kepada Tuhan? Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Biarlah kita tetap mempertahankan iman kepercayaan kita. Tetap bertekun di dalam Dia, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengundurkan diri dari iman kepercayaan kita, apa yang merupakan dampak ketika seseorang mengundurkan diri dari iman kepercayaannya? Dikatakan Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Ibrani 10 ayat yang ke-38b dikatakan, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang melepaskan iman kepercayaannya. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak bertekun di dalam iman kepercayaannya. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini dampak yang dialami ketika seseorang mengundurkan diri. Ketika seseorang melepaskan iman kepercayaannya, ketika seseorang tidak hidup lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-39 dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Kita pada saat ini, saya dan saudara pada saat ini bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Bukanlah orang-orang yang menuju kebinasaan. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup yang kekal itu. Amin. Kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu mahkota kemuliaan dalam bentuk kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga. Inilah ketika kita tetap setia di dalam Tuhan, ketika kita tidak melepaskan iman kepercayaan kita, ketika kita tetap hidup dalam ketekunan dan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Walaupun pada saat ini kita mengalami begitu rumitnya penderitaan, begitu rumitnya permasalahan. Tetapi satu hal tanamkan di hati, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan Allah yang sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kita hidup tetap dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kita pada malam hari ini, biarlah kita tetap ada di dalam Tuhan. Jangan biarkan permasalahan itu menggeser iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kita tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Yakinkan firman Tuhan menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kita. Bapa, kami bersyukur ketika kami tidak dapat mengerti dan tidak dapat mengetahui kemana kami akan langkahkan kaki ini. Saat kami menghadapi segala persoalan masalah yang sedang kami hadapi. Teristimewa ketika kami sedang dalam menghadapi kemelut yang dunia terjadi pada akhir zaman ini, begitu menyesatkan, begitu menyusahkan, begitu mengkhawatirkan jiwa kami Tuhan. Tapi kami bersyukur mendapatkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, firman-Mu menjadi pengharapan dalam hidup kami, firman-Mu menjadi sukacita dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami dengan penuh sukacita akan menerima firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami, yang menerangi jalan iman kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Berkat yang oleh kuasa firman-Mu yang menuntun setiap rumah tangga kami Tuhan. Menuntun setiap jalan hidup kami. Kami mohonkan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus berlimpahlah atas kita. Berkat Tuhan atas seluruh kehidupan-Mu, berkat Tuhan atas rumah tangga-Mu, berkat Tuhan atas usaha dagang dan pekerjaan-Mu, berkat Tuhan atas cita-cita masa depan-Mu, bahkan berkat Tuhan atas iman, pengabdian, bahkan pelayanan-Mu kepada Tuhan. Tercurahlah dengan limpahnya, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya, katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.